Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Jiwa naga iblis terhubung dengan miliknya, jadi itu juga mengambil bentuk manusia, katanya dengan kaget, bahkan kamu tidak dapat menemukannya, mungkinkah kedua api itu saling mengikis dan menghilang? Kelima elemen memperkuat dan saling melawan, kata Yun Xiao dengan serius, jika ada dua atribut dari 5 elemen yang saling melawan, situasi yang Anda sebutkan sangat mungkin terjadi, tapi, kekuatan kedua api tidak akan saling meniadakan satu sama lain, selain itu, api es hanyalah nyala api kecil yang berasal dari batu pelangi, bukan kekuatan api aslinya. Di sisi lain, api ilahi Phoenix adalah gumpalan api asal, jadi seharusnya bisa melahap lawan secara langsung. Ini juga alasan mengapa saya mengambil risiko untuk menggunakan api asal Phoenix. Naga iblis mengerutkan kening dan berkata, tetapi faktanya tidak satu pun dari dua nyala api itu ada sekarang, atau apakah api es bahkan lebih tinggi dari api ilahi Phoenix? Nyala api kecil akan dapat memadamkannya dan juga meninggalkan nyala api kecil pada binatang batu itu. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, bahkan di antara roh sejati tingkat ke-10, Phoenix berada di peringkat beberapa teratas. Jika saya tidak salah, gumpalan api asli itu mungkin sedang berkembang. Evolusi. Apa? Naga iblis itu terkejut, itu sudah menjadi item tingkat ke-10, masih bisa berevolusi. Petik 2. Meskipun saya belum mencapai tingkat ke-10, kata Yun Xiao, karena roh sejati kuno memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, mereka secara alami juga telah berevolusi. Alasan mengapa saya memiliki tebakan seperti itu adalah karena kekuatan dunia tablet alam ilahi belum melemah, tetapi tampaknya meningkat sedikit. Kekuatan api ilahi mungkin cukup untuk menembus kekuatan seluruh dunia, jadi bahkan jika saya adalah pemilik tempat ini, saya tidak dapat memata-matai keberadaannya selama ia tidak mau. Yun Xiao menatap labu Little King Kong lagi dan berkata, benih api di tubuh labu Little King Kong seharusnya menjadi sisa setelah Phoenix Fire melahapnya hingga kapasitas penuh, lagi pula, hanya ada satu gumpalan api asli, yang terlalu sedikit. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti selama aku bisa mengendalikan api es ini, aku bisa terus memberikannya ke Phoenix Flame sejati dan membuatnya lebih kuat? Tanya naga iblis dengan ekspresi aneh. Itu seharusnya terjadi, kata Yun Xiao, tapi, api es pelangi ini terlalu jahat dan menakutkan. Jika itu adalah kekuatan lengkap dari nyala api asli, memang mungkin itu berada di atas api sejati Phoenix. Bagaimana itu bisa dikendalikan? Petik 2. Pada saat berikutnya, tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiao Hong. Xiao Hong masih melayang di udara dengan tenang, cahaya di sekitar tubuhnya tidak melemah sama sekali, seperti putri yang sedang tidur. Namun, auranya membuat Yun Xiao merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, dan dia tidak berani terlalu dekat. Aegirin, yang lebih suka hilang tanpa alasan oleh penguasa kota bulan merah sebelumnya, dan batu pelangi, yang sangat dihargai oleh istana Donghai, akan membawa perubahan besar ketika keduanya digabungkan. Jika bukan karena tablet alam ilahi, Yun Xiao tidak akan berani mengambilnya. Ekspresi Yun Xiao berubah beberapa kali sebelum dia keluar dari tablet alam ilahi. Tubuh utamanya, yang telah mengatur pernapasannya, membuka matanya sedikit. Botol giok ramping tergantung di udara, memancarkan lapisan kilauan. Perjuangan api Phoenix di bawahnya semakin lemah, dan secara bertahap diserap. Mengaung. Naga petir. Di kejauhan meraung dengan marah, lingkaran petir mengalir dengan gila-gilaan dan menerobos kurungan 3 anggota keluarga Wei dalam sekejap. Kedua makhluk unsur itu telah bersama selama ribuan tahun, meskipun mereka memiliki kecerdasan yang rendah, ada emosi yang tidak dapat dijelaskan di antara mereka. Phoenix api akan menderita, dan naga petir mengamuk tanpa peduli. Ekspresi Wei Dong yang tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, aku bahkan tidak bisa menjebak elemental. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya pedang menyebar seperti sayap, dan pedang Ki bergegas keluar seperti binatang buas yang dingin dan ganas. Mengaung. Naga petir dipotong oleh pancaran pedang, dan momentumnya segera melemah, warna hijau menjadi redup. Phoenix api, yang hendak disedot ke dalam botol jade,
merasakan sesuatu dan membalikkan tubuhnya ke udara, tubuh putihnya menjadi lebih cerah dan ujung di antara alisnya menjadi semakin cerah. Tuan pemimpin klan, ada situasi. Seorang anggota keluarga Wei tiba-tiba berseru. Wei Dongyang hendak menebas naga petir lagi ketika dia tiba-tiba tersentak dan berbalik. Phoenix api mengeluarkan teriakan sedih, dan nyala api di antara alisnya tiba-tiba meledak, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan api putih mengalir keluar. Ledakan. Botol giok di langit adalah yang pertama menanggung beban dan meledak. Hati Wei Dongyang sakit, tetapi sebelum dia bisa marah, api putih bergegas, dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya karena terkejut dan marah, dan penghalang pedang segera muncul. Ledakan. Bang! Bang! Ledakan. Suara ledakan datang dari sekeliling, meskipun penghalang Wei Dongyang tidak pecah, dia langsung didorong mundur puluhan meter oleh kekuatan, api yang memenuhi langit hampir membakar seluruh dasar danau menjadi ruang hampa. Hualala, sejumlah besar air danau memenuhi daerah itu, dan seluruh pemandangan menjadi kacau. Semua anggota keluarga Wei terluka oleh api penghancuran diri Phoenix, salah satu dari mereka adalah yang paling dekat dengan api dan berteriak kesakitan, pada akhirnya, tidak ada suara dan dia dibakar menjadi abu di dasar danau. Semua orang tampak ketakutan, Wei Dongyang sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dia tidak hanya kehilangan botol giok dan nyawa seorang tertinggi bela diri, tetapi dia juga memberi Marsekal Wei harta yang berharga, pada akhirnya, dia telah melukai semua orang dan tidak mendapatkan apa-apa. Di bawah pengaruh api, naga petir menjadi redup dan mengeluarkan teriakan sedih. Mata Yun Xiao bersinar saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Naga iblis segera bergabung dengan jiwanya, dan tubuhnya mulai menjadi iblis, kekuatan jiwa yang kuat menyebar, dan dia berteleportasi dalam sekejap. Marsekal Junwei sangat terkejut, dia sangat senang melihat keluarga Wei menderita kehilangan besar sehingga dia tidak memperhatikan kondisi Yun Xiao, sebaliknya, dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat dan menemukan bahwa Yun Xiao telah berubah menjadi iblis. Setelah menyempurnakan Kalabash Little King Kong, kekuatan jiwa Yun Xiao tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan naga iblis, yang merupakan jiwa naga tingkat 9, dan kekuatannya tidak lebih tinggi dari Yun Xiao. Dia menyulap mantra petir dengan kedua tangan dan turun dari langit, menjebak naga petir di dalamnya. Naga petir sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, jadi bagaimana dia bisa melawan? Di bawah pengawasan kerumunan, itu langsung tersedot ke dalam tubuh Yun Xiao. Adegan ini jatuh ke mata semua orang, semua anggota keluarga Wei saling memandang dengan linglung, tidak tahu apa yang mereka rasakan. Wei Dongyang, di sisi lain, sangat marah. Sehingga dia akan meledak, mereka berdua mengumpulkan roh elemental, tetapi hasilnya benar-benar berbeda, matanya memuntahkan api saat dia menatap Yun Xiao, dorongan untuk bergegas dan membunuhnya mengalir di dalam hatinya. Haha. Selamat Lord Cloudsky karena berhasil mendapatkan 9 petir Absolute Yin, selamat, selamat. Wajah Marsekal Junwei penuh dengan senyum saat dia bersorak keras, kemudian, dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali koleksi saudara Dong yang tidak begitu mulus, sayang sekali. Bibir Wei Dongyang bergerak sedikit seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri, ekspresinya tampak seperti akan menangis, membuat Marsekal Junwei merasa bahagia. Seorang prajurit keluarga Wei akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Yun Xiao, kami melukai serius 9 guntur mutlak yin, itulah sebabnya kamu menerimanya dengan mudah, Anda tidak bisa menerimanya sendiri. Orang-orang keluarga Wei lainnya juga bergema dengan kesedihan di wajah mereka, salah satu dari mereka berkata, kami juga kehilangan seorang ahli, kamu tidak berkontribusi apapun untuk 9 petir mutlak yin, jadi itu semua harus menjadi milik keluarga Wei-ku. Wei Dongyang terus menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak mengungkapkan pendapatnya, dia jelas memiliki niat yang sama. Apakah kamu masih malu? Suai Junwei berteriak dengan marah, pada awalnya, saya mengatakan bahwa 9 petir mutlak yin adalah milik Tuan Yun Xiao, dan 8 api gelap yin adalah milik Anda. Dia tampak marah di permukaan, tetapi dia benar-benar tertawa di dalam hatinya, berharap hubungan mereka dengan Yun Xiao akan benar-benar rusak. Seorang prajurit mendengus dingin dan berkata, itulah yang kita sepakati sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, kita harus memberikan kontribusi yang sebenarnya, kami
keluarga Wei, hampir melakukan yang terbaik, sementara Li Yunxiao tidak melakukan apa-apa, bagaimana dia bisa mendapatkan guntur mutlak? Petik 2. Wajah Yunxiao menjadi dingin saat dia berkata, aku tidak mengatakan apa-apa karena aku ingin semua orang bekerja sama dan saling membantu, tetapi karena kamu sudah mengatakannya, aku harus menyelesaikan skor ini denganmu. Dia berkata dengan dingin, jika petir absolut 9 yin ini diambil olehku dalam keadaan puncakku, efeknya akan 10 kali lipat dari keadaannya yang melemah saat ini. Kami sudah sepakat bahwa kalian akan mengambil api gelap dan aku akan mengambil petir mutlak, tetapi kalian menyerang 9 naga petir absolut yin saya dan membuatnya sangat lemah, tidak lagi berguna untuk mengambilnya kembali sekarang, dan Anda masih memiliki wajah untuk berbicara dengan saya tentang petir mutlak. Tuan Dongyang, bisakah Anda memberi saya penjelasan atas pelanggaran kontrak ini? Semua orang berkeringat dingin, dalam hal ini, keluarga Wei lah yang berutang kepada Yunxiao. Meskipun terdengar sedikit keterlaluan bahwa Yunxiao tidak akan bisa mendapatkan 9 guntur mutlak yin dengan mudah tanpa orang-orang dari keluarga Wei, apa yang dia katakan masuk akal karena kita telah mencapai kesepakatan dari awal, apa hak yang kamu miliki untuk menyentuh barang-barangnya? Shuai Junwei berpura-pura terkejut dan berteriak dengan ekspresi berlebihan, jadi begitulah. Ya, Saudara Dongyang, tolong beri penjelasan kepada Tuan Yunxiao. Kemarahan Wei Dongyang berubah menjadi keringat, kata-kata Yunxiao memang sempurna, mereka telah memprovokasi naga petir sendiri, jadi siapa yang bisa mereka salahkan? Dia sangat tidak mau dan berkata, jika tidak ada orang dari keluarga Wei, bagaimana mungkin Tuan Yunxiao dengan mudah mendapatkan petir mutlak? Ini bisa dianggap sedikit membantu, bukan? Petik 2. Yunxiao berkata, aku tidak bisa mendapatkan guntur mutlak tanpamu. Bukankah kalian semua melebih-lebihkan diri kalian sendiri? Semua spekulasi hanyalah angan-anganmu sendiri, dan fakta bahwa kamu menghancurkan naga petirku adalah fakta yang berlapis besi. Hehe, Tuan Dongyang, Anda menggunakan tebakan Anda untuk memverifikasi kebenaran, kamu menggertakku karena tidak cukup membaca. Wei Dongyang merasa pusing dan berkata dengan marah, sekarang kita sudah bertarung, apa yang kamu inginkan? Marsekal Junwei mencibir, hehe, kamu tidak bisa masuk akal, jadi kamu menggunakan kekerasan. Keluarga Shuai ku pasti akan berdiri di pihak Tuan Yunxiao. Tubuh Wei Dongyang gemetar karena marah, dan niat membunuh terus muncul di matanya, jika mereka bertarung dengan keluarga Shuai sejak awal, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk menang, sekarang mereka telah kehilangan 3 orang dan semuanya terluka, mereka benar-benar dirugikan dan tidak bisa melawan keluarga Shuai. Aku hanya berpikir bahwa kita semua berada di perahu yang sama, kata Yunxiao dingin, saya tidak ingin melakukan apa-apa, tapi Tuan Dong yang benar-benar mengecewakan, saya hanya ingin penjelasan sekarang. Bagaimana Anda ingin saya menjelaskan ini kepada Anda? Wajah Wei Dongyang pucat. Saya bukan orang yang tidak masuk akal, kata Yunxiao, lagi pula, saya harus melihat gambaran besarnya, selama Anda meminta maaf kepada saya, Tuan Dongyang, saya akan baik-baik saja. Kamu ingin aku meminta maaf padamu? Itu tidak mungkin. Wei Dongyang sangat marah, pihaknya telah menderita kerugian besar, kehilangan beberapa harta karun secara cuma-cuma, dan sekarang mereka harus meminta maaf kepada orang yang telah memperoleh petir mutlak, bagaimana dia bisa menelan ini? Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu, Yunxiao mendengus dingin, tapi aku akan berpisah dengan Tuan Dongyang sekarang, dan kita akan mendapatkan harta karun dengan kekuatan kita sendiri. Shuai Junwei sangat senang, pada saat ini, keluarga Shuai-nya adalah yang terkuat, jadi dia segera setuju, kamu benar, hanya saja Lord Cloudsky terlalu murah hati. Tubuh Wei Dongyang gemetar karena marah, dia ingin membunuhnya beberapa kali, tetapi dia menekannya dan menggertakkan giginya, bagus, bagus. Marsekal Junwei, Li Yunxiao, kamu kejam. Tidak apa-apa jika kamu ingin berpisah, tapi sebaiknya kamu tidak jatuh ke tanganku. Dia menjentikkan lengan bajunya di tempat untuk menunjukkan istirahatnya. Kalau begitu aku berharap Saudara Dongyang semoga berhasil. Marsekal Junwei mencibir, matanya bersinar dengan niat membunuh. Sekarang 3 keluarga kota naga bumi telah pergi ke keluarga Qin, jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan keluarga Wei,
maka dua dari ketiganya akan hilang dan keluarga Du yang tersisa tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Dia bisa melakukan perjalanan melintasi kota dan memperluas pengaruhnya ke kota naga bumi, yang jauh lebih baik daripada harta karun apapun. Saat dia memikirkannya, niat membunuh terus-menerus muncul di hatinya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Tuan Dong yang kesakitan, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, aku akan mengingat ini, saya harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Anda juga. Petik 2. Setelah kedua keluarga putus, mereka segera dibagi menjadi dua faksi yang berbeda dan berdiri di depan makam. Setelah naga dan Phoenix menghilang, cahaya di depan makam berangsur-angsur melemah hingga menghilang, pemandangan di dalam makam mulai muncul dengan jelas di depan mata semua orang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam, semua orang terkejut dan mundur beberapa langkah dengan ngeri. Seluruh makam transparan, dan orang bisa melihat apa yang ada di dalamnya dengan satu pandangan, puluhan orang berlutut dalam barisan rapi di tanah. Tidak hanya ada orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Wei, tetapi ada juga orang-orang dari keluarga Du yang belum pernah muncul sebelumnya, serta beberapa sosok asing yang mungkin merupakan seniman bela diri lain yang jatuh ke dalam situasi ini. Di atas orang-orang ini, ada tangga yang mengarah ke tahta, seorang pria kekar duduk di atas tahta, wajahnya jernih, dan yang lebih mengejutkan adalah dia bersemangat, tangan kanannya ada di atas pedang besar. Tiba-tiba, pemandangan di makam mulai berfluktuasi, seperti riak yang tiba-tiba muncul di danau yang tenang, sosok di makam tiba-tiba menjadi kabur. Tidak baik. Cepat mundur. Wajah Yun Xiao berkedip, dia berteriak dan buru-buru berlari kembali. Kekuatan yang kuat bergegas keluar dari makam, menyebabkan seluruh dasar danau beriak. Pada saat anggota keluarga Suai dan Wei menyadari apa yang sedang terjadi, mereka sudah dikelilingi oleh kerumunan orang yang padat. Mereka adalah penguasa bela diri yang telah berlutut di makam sebelumnya, ada lebih dari 40 dari mereka. Wajah semua orang langsung menjadi pucat, kekuatan musuh dan pihak mereka sama sekali tidak setara, bahkan Paman Wei Qiren, yang kehilangan lengan ketika dia diseret ke danau, ada di antara mereka, dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Di mana Li Yun Xiao? Petik 2. Seorang seniman bela diri dari keluarga Suai tiba-tiba bertanya, Yun Xiao adalah orang pertama yang bereaksi, dan dia menghilang setelah mundur selangkah. Saat ini, ada kurang dari 20 orang dari dua keluarga yang terjebak. Sialan, dia berlari sangat cepat. Seorang prajurit keluarga Wei menggertakkan giginya. Ekspresi Wei Dong yang sedikit berubah, dan dia berkata dengan wajah pucat, dia pasti bersembunyi di kehampaan dengan payung yang tertinggi. Tatapan aneh melintas di matanya, tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan cahaya jimat muncul, pola emas aneh menyebar di tubuh keluarga Wei, kemudian, sosok mereka perlahan memudar dan akhirnya menghilang di dasar danau. Jimat tembus pandang bermutu tinggi. Ekspresi Marsekal Junwei berubah drastis, payung Yuan Yang dan jimat tembus pandang bermutu tinggi sangat kuat, dan orang-orang yang kerasukan ini tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Benar saja, setelah keluarga Wei menghilang, para seniman bela diri yang tersihir tampaknya waspada, mereka melepaskan aura mereka dan berjalan menuju keluarga Suai. Hanya ada 6 orang dari keluarga Suai, dan mereka dikelilingi oleh lebih dari 40 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri, mereka sudah menggigil di sekujur tubuh, dan mereka bahkan tidak tega bertarung. Marsekal Junwei masih tenang, tidak ada pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tingkat tinggi di antara penguasa bela diri jahat ini. Dengan kekuatan dan kartu trufnya, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh jalan keluarnya, namun, bawahannya takut padanya, dia hanya bisa merawat keluarga mereka dengan baik. Pada saat itu, sosok Yun Xiao tiba-tiba muncul di langit, benar saja, dia memegang payung yang tertinggi di tangannya, mata surgawi kuno di antara alisnya tiba-tiba terbuka, dan petir yang kuat melesat ke dalam kehampaan. Ledakan. Ada getaran di udara, seolah-olah api telah dimulai, ruang itu secara bertahap dibakar terbuka, dan sosok keluarga Wei berangsur-angsur muncul, ekspresi lucu asli mereka mulai berubah menjadi ayam kayu. Petir Yun Xiao mematahkan jimat persembunyian bermutu tinggi musuh, dan kemudian payung merah kecil terbuka lagi dan menghilang di depan mata semua orang. Anggota keluarga Wei benar-benar tercengang, mulut mereka terbuka lebar saat mereka melihat 20 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri aneh yang menyerang mereka bahkan tidak bisa marah.
Baru setelah serangan sengit tiba, raungan histeris Wei Dongyang terdengar, "Li Yunxiao, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu." Setelah raungan ini, seluruh makam jatuh ke dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Marsekal Junwei sangat gembira, setelah keluarga Wei mengambil setengah dari musuh, bukan tidak mungkin untuk membalikkan keadaan, dia berteriak, hanya dengan berjuang sampai mati, akan ada jalan keluar. Dua palu meteor muncul di tangannya, mereka diikat bersama dengan rantai besi dan langsung berputar-putar di depannya, mereka berubah menjadi nebula dan langsung menghancurkan kepala orang yang menyerangnya. Segera, moral semua orang naik, dan mereka menyerbu ke depan dengan mata merah. Wei Dongyang juga mengeluarkan pedang di penggarisnya dan menebas beberapa orang berturut-turut, semuanya pucat, dan kebencian mereka pada Yun Xiao telah mencapai tingkat yang ekstrim. Yun Xiao berdiri dengan tenang di kehampaan dan memperhatikan dengan cermat. Meskipun orang-orang dari keluarga Suai dan Wei kejam dan membunuh beberapa orang, yang tampaknya telah meningkatkan moral mereka, 40 orang aneh yang dirasuki semuanya adalah supremes bela diri, mereka menderita kerugian besar dengan setiap pembunuhan, jadi mereka segera jatuh ke dalam pertempuran yang pahit. Selain itu, ada sebanyak 3 kaisar bela diri bintang 6 dalam kelompok itu, keuntungannya tiba-tiba terbalik, dan orang-orang dari 2 klan meninggal di tempat. Sementara Yun Xiao ragu-ragu tentang bagaimana menyerang, beberapa berkas cahaya tiba-tiba terbang dari kejauhan. "Semuanya, jangan panik, kami akan membantu." Orang di depan berteriak. Saat Marsekal Wei hendak melarikan diri, dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah keluarga Du, meskipun hanya ada 6 dari mereka masih sangat menyemangati. "Kakak Linling, datang dan bantu aku." Suai Junwei berteriak kegirangan. "Orang-orang hantu ini melahap lebih dari 10 anggota klan saya," kata Du Linling dengan kebencian yang menjulang tinggi, "mereka pantas mati." Dia memegang pedang di depan dadanya dan langsung menyatu dengan pedang, memotong jalan dari luar dan membunuh 3 orang berturut-turut. Dia bergegas ke pertempuran, langsung mengurangi tekanan pada keluarga Suai dan membangunkan mereka. Wei Dongyang juga berteriak dari kejauhan, "Saudara Linling, tolong bantu aku dengan cepat." Mata Du Linling memuntahkan api saat dia berkata dengan dingin, "Wei Dongyang, jika bukan karena masalah dengan informasi yang Anda berikan kepada kami, bagaimana keluarga Du kami bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu?" "Tidak." Wei Dongyang panik dan berkata, "Saudara Linling, kamu salah paham, tempat ini terlalu aneh, berubah begitu cepat sehingga informasinya tidak dapat diandalkan. Kami memiliki orang-orang kami sendiri yang kerasukan." Singkatnya, kamu, Wei Dongyang, jelas bukan orang baik." Du Linling mengabaikannya dan bergabung dengan keluarga Suai untuk melawan musuh, situasinya langsung berubah. Du Linling juga bukan orang yang baik, dia hanya peduli dengan kepentingannya sendiri. Jika keluarga Suai dan Wei dihancurkan, mereka akan berada dalam bahaya, mereka takut tidak akan bisa keluar dari danau. Wei Dongyang berada di kota yang sama dengannya, jadi dia secara alami membantu keluarga Suai. Setelah mengamati sebentar, Yun Xiao menemukan masalah, meskipun orang-orang yang kerasukan ini tampaknya sadar dan memiliki teknik seni bela diri yang tak ada habisnya, mereka tidak tahu cara minum pil. Berbicara secara logis, mereka seharusnya membawa banyak pil obat, tetapi tidak peduli seberapa lemah kekuatan asal mereka belum pernah melihat ada yang meminumnya. Sementara itu, orang-orang dari 3 klan makan pil obat seperti kacang-kacangan, dan sepertinya mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Yun Xiao mengarahkan pandangannya ke makam, pria di atas tahta masih duduk di sana. Matanya tidak hanya cerah dan penuh semangat, tetapi juga bersinar dengan cahaya yang sangat aneh. Sihir orang-orang ini harus terkait dengan pria ini. Mungkinkah orang ini Yu Yixian? Lalu apakah dia mati atau tidak? Perasaan aneh menggenang di hati Yun Xiao, meskipun terlihat seperti aslinya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah orang mati di dalamnya. Tapi mengapa dia masih bisa membangkitkan gelombang aneh seperti itu setelah kematiannya? Yun Xiao merenung sejenak, lalu akhirnya melangkah ke udara dan berjalan menuju makam. Dia hanya berhenti di depan pintu aula, ekspresinya berubah menjadi serius. Ini karena ada energi aneh yang datang dari dalam yang membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim, apalagi perasaan ini tampak agak akrab. Apa perasaan ini? Yun Xiao mengangkat kakinya dan hendak melangkah ke makam ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya.
dan rasa takut menyembur keluar darinya, menyebabkan dia dengan cepat mundur. Tiba-tiba, pedang berharga di samping Yu Yixian, yang tersangkut di tanah, melintas dan esensi pedang yang tak tertandingi menyerang. Ledakan. Yun Xiao tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia menebas payung merah kecil itu, kekuatan tembus pandang rusak dalam sekejap, dan sosoknya muncul dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kesadaran pedang itu sangat kuat, setidaknya itu adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi. Tapi apa yang terjadi dengan pedang ini? Jika Yu Yixian yang asli telah menyerang, dia tidak hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, tetapi jika bukan dia, siapa yang bisa menebas niat pedangnya? Wajah Yun Xiao sangat serius, dan dia menjadi sangat waspada. Para ahli yang telah mengepung 3 keluarga bangsawan di luar aula segera memperhatikan Yun Xiao, dan beberapa sosok bergegas karena kejut dan marah. Pertahanan payung merah kecil Yun Xiao telah dipatahkan oleh balok pedang, jadi tidak bisa lagi bersembunyi. Dia segera menyingkirkan payung dan menyinari cermin awan matahari terbenam ke langit, berkas cahaya cermin membentuk susunan di depannya, mengembun menjadi lusinan cermin, dia dan anak buahnya masuk ke salah satu dari mereka dan segera menghilang. Pada saat yang sama ketika Warriors bergegas ke cermin, Yun Xiao berjalan keluar dari sisi lain, dia dengan tenang menunjuk jari ke udara, dan 9 pedang menggantung tinggi di langit sebelum jatuh ke cermin. Ledakan, bang, bang. Ledakan. Di bawah pedang Qi, lusinan permukaan cermin semuanya hancur, 9 pedang menebas dengan kekuatan tak terbatas. Keempat seniman bela diri itu baru saja melarikan diri dari susunan cermin dan segera terjebak oleh 9 pedang Qi menekan dari langit, menyebabkan ekspresi mereka berubah, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi ngeri dan menggunakan semua cara mereka untuk melawan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yun Xiao, dan kilatan ganas berkedip di matanya, tubuhnya mulai berubah menjadi iblis, dan dia bergabung dengan naga iblis, kekuatan jiwanya langsung naik ke tingkat ke-9, dan dia mengubah segel dengan satu tangan. 9 pedang segera membentuk susunan pedang dan jimat pedang terbentuk, seketika, pedang Qi menyebar seperti pusaran dan menyedot mereka berempat. Ledakan, ledakan. Tubuh keempat seniman bela diri meledak satu demi satu di bawah pusaran pedang, mereka berteriak dan berubah menjadi kabut berdarah. Yun Xiao menarik pedangnya dan berdiri di samping dengan tenang, air danau segera menyapu kabut darah, seolah-olah keempatnya tidak pernah ada. Dari jauh, Shuai Junwei melihat pemandangan ini dengan jelas, dia segera berteriak, "Tuan Cloudski, cepat datang dan bantu kami." Yun Xiao telah membunuh 4 penguasa bela diri dengan satu gerakan, yang sangat mengejutkannya sehingga dia tidak peduli. Dengan wajahnya dan berteriak minta tolong. Yun Xiao melihatnya, seniman bela diri yang kerasukan tidak bodoh, mereka telah mengirim sejumlah besar orang untuk mengepung orang-orang dari keluarga Shuai dan keluarga Du, dan tekanan pada keluarga Wei untuk sementara berkurang, namun, 4 dari mereka tewas, dan mereka berjuang untuk bertahan melawan 6 seniman bela diri itu. Di bawah pertempuran sengit, Wei Dongyang melirik dari sudut matanya, mengungkapkan kebencian yang ekstrim. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Yun Xiao mengabaikannya dan terbang langsung ke kamp keluarga Shuai, meskipun Wei Dongyang adalah kaisar bela diri bintang 6, dia tidak menganggapnya serius. Setelah Yun Xiao bergegas ke pertempuran, dia segera melepaskan Dark Thunder, binatang yang mengaum itu meraung dan menerkam seorang prajurit, petir emas di tubuhnya menyebar, berubah menjadi naga petir kecil yang menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut, meskipun Dark Thunder baru saja mencapai peringkat ke-9, binatang buas tingkat 9 sangat ganas, selain itu, petir emas sangat langka, yang membuat semua orang ketakutan. Seniman bela diri itu juga lengah, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam oleh raungan guntur misterius, dan kemudian dia tercabik-cabik. Ekspresi ganas ini segera menakut-nakuti para pembudidaya di sekitarnya, tetapi juga meningkatkan moral pihak mereka sendiri, dan situasi yang telah lama ditekan mulai menunjukkan serangan balik. Saat ini, semua orang mengandalkan pil obat untuk bertahan dengan getir, dan telah lama ditutupi dengan luka-luka, kali ini, bahkan sedikit kekuatan terakhir dirangsang, dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan 11 pedang bintang dingin surga utara berputar-putar di sekelilingnya, pedang Qi mereka tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, dia juga menemukan masalah, ketika jumlah pedang meningkat,
kendalinya atas setiap pedang menjadi semakin lemah. Sekarang dia telah bergabung dengan naga iblis dan kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 9, sulit baginya untuk mengendalikan 11 pedang. Jika dia mengikuti instruksi ilustrasi jutaan pedang dan ingin mengendalikan 10.000 pedang, bagaimana dia bisa melakukannya? Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Metode kultivasi yang diputuskan ini mungkin tidak lengkap, karena mereka sudah hampir melampaui keberadaan seni bela diri. Pendirinya sendiri mungkin tidak bisa mengendalikan 10.000 pedang. Tebakan Yun Xiao sangat dekat dengan kebenaran. Yang disebut 10.000 pedang hanyalah deduksi yang dibuat oleh prajurit yang telah menciptakannya. Gambar pedang ke-11. Pecah. Yun Xiao berteriak, 11 pedang yang berputar di sekelilingnya segera menyatu menjadi pedang besar, yang terbang ke udara dan menebas kelompok prajurit yang kerasukan. Jimat pedang berkedip pada benda berbentuk pedang, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Yun Xiao mengubah gerakan mantra di tangannya dan berteriak ringan. Jimat pedang berubah, dan pedang besar itu langsung hancur menjadi pedang kecil Qi yang tak terhitung jumlahnya, yang sepadat ikan mas yang menyeberangi sungai. Semua orang terkejut, mereka bisa merasakan kengerian pedang ini. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira, semakin kuat orang-orang mereka, semakin besar peluang untuk menang. Hujan awan pedang, Yun Xiao berteriak saat dia mengangkat tangan kanannya. Pedang kecil Qi yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit seperti angin sepoi-sepoi. Seluruh ruang dilalap oleh hujan pedang ini. 10 atau lebih pembudidaya yang telah disihir semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka ingin mundur, tetapi mereka menemukan bahwa seluruh ruang telah dikunci oleh pedang Qi seperti jarum, menusuk tubuh mereka dan menghancurkan meridian mereka dengan sembarangan. Beberapa prajurit yang sudah terluka parah akhirnya tidak bisa bertahan di bawah hujan pedang ini. Kaisar Qi mereka langsung ditembus, dan tubuh mereka segera menjadi sarang lebah. Mereka tidak bisa lebih mati. Hujan pedang Qi yang memenuhi langit berputar-putar di dasar danau, terus-menerus menyerang Kaisar Qi yang pelindung dari para prajurit. Keringat dingin menetes di dahi Yun Xiao. Dia baru saja menyempurnakan kalabash Little King Kong dan belum banyak pulih. Tetapi dia harus menggunakan gerakan yang memakan jiwa, tapi dia tidak bisa bertahan sejenak, jadi dia segera melakukan gerakan mantra dan berhenti. Hujan pedang menghilang dalam sekejap, berubah menjadi 11 pedang panjang yang terbang kembali dan menusuk kakinya satu persatu. Udara dingin mengancam. Wajah Yun Xiao menjadi pucat dalam sekejap, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan teknik pertarungan jiwanya. Tubuhnya yang diibliskan berangsur-angsur kembali normal. Dia dengan cepat menelan pil obat dan mulai mengatur pernapasannya. Di celah gerakan ini, para pembudidaya di sisi mereka menarik napas, menelan sejumlah besar pil, dan dengan marah menyerang. Dark Thunder juga menginjak awan petir emas dan menyerang ke depan. Keadaan telah berubah, dan pihak lain dipaksa ke posisi pasif. Di sisi lain, keluarga Wei juga tampaknya didorong dan membunuh 2 seniman bela diri lagi, tetapi mereka juga kehilangan 1 orang. Itu menjadi pertarungan 3 lawan 4 dan mereka perlahan-lahan membalikkan keadaan. Namun, Wei Dong yang siap mati saat ini, lebih dari selusin ahli keluarganya telah mengikutinya, tetapi sekarang hanya 2 atau 3 dari mereka yang kembali. Mereka mungkin akan dihukum oleh keluarga begitu mereka kembali, dengan kehilangan yang begitu besar. Bahkan dia, sang patriark, tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tiba-tiba, Yun Xiao terkejut dan berteriak, "Hati-hati!" Semua orang tertegun sejenak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada riak di makam, dan seberkas pedang Qi ditembakkan. Yun Xiao buru-buru melakukan gerakan mantra pedang, dan 11 pedang bintang dingin surga utara di kakinya tiba-tiba terbang dan mengembun menjadi pedang raksasa di udara, lalu menebas makam. Ledakan, manifestasi dari 11 pedang, kehendak pedang hancur, dan balok pedang yang tersisa memotong tubuh Yun Xiao, mengirimnya terbang. Yun Xiao tercengang, tubuhnya segera memancarkan sinar cahaya keemasan, dan teknik tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, benar-benar menghancurkan sisa kekuatan pedang Qi. Meski begitu, masih ada luka berdarah di dadanya, dan beberapa meridian terpotong, namun, dalam beberapa napas, mereka pulih dengan sendirinya. Tubuhnya telah dibersihkan oleh Qi surgawi yang agung, dan semua kotoran telah dimurnikan. Setelah dia menerobos ke alam bela diri tertinggi,
tubuh fisiknya juga telah mengambil lompatan kualitatif, meskipun itu masih tidak sebanding dengan tubuh Ao Changkong yang berprestasi besar, itu masih jauh lebih kuat daripada binatang mengerikan peringkat ke-9 biasa. Begitu pedang Qi muncul di makam, semua seniman bela diri yang kerasukan terkejut, mereka meninggalkan musuh mereka dan buru-buru melarikan diri ke dalam kubur. Ketiga klan secara alami tidak akan mengejar, meskipun mereka berada di atas angin pada awalnya, mereka sudah menghabiskan semua energi mereka, tidak ada yang mau mengejar, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Satu persatu, mereka mulai mengeluarkan semua jenis harta alam dan menyesuaikan pernapasan mereka. Wajah Shuai Junwei juga pucat, dan dia terus terengah-engah. Setelah pertempuran, keluarga Shuai hanya memiliki 2 orang yang tersisa, keluarga Du memiliki 3 orang, dan keluarga Wei juga memiliki 2 orang. Ketiga keluarga itu telah kehilangan hampir 20 orang secara total, dan mereka pada dasarnya benar-benar musnah. Tapi hasilnya juga luar biasa, tanah ditutupi dengan mayat, dan bersama dengan 9 orang yang dibunuh oleh Yun Xiao dan Dark Thunder, mereka telah membunuh lebih dari 30 penguasa bela diri, tidak ada yang akan percaya jika mereka memberitahu siapapun. Dan dalam pertempuran ini, kekuatan Yun Xiao telah membuat semua orang sangat takut. Wei Dongyang, khususnya, benar-benar tercengang, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam dari Yun Xiao, dia hanya bisa terengah-engah, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Tuan Yun Xiao, pedang Qi apa tadi itu? Ekspresi Marsekal Junwei tidak sedap dipandang. Tubuh Yu Yixian ada di makam ini, kata Yun Xiao, dia memegang pedang raksasa di tangannya. Yang agak aneh, dia berhenti sejenak dan menambahkan, mayat Yu Yixian juga agak aneh. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa arti hal aneh ini. Yun Xiao segera memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya, dan baru kemudian semua orang mengerti, tapi, wajah mereka sangat pucat, dan tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka telah mengonsumsi terlalu banyak Qi primordial atau karena mereka terlihat sangat mengerikan. Tuan Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Marsekal Junwei bertanya, kita semua telah menjadi tentara yang kalah, jika benar-benar ada kekuatan yang sebanding dengan Supreme bela diri tingkat tinggi di sana, kita hanya akan mencari kematian jika kita masuk. Jangan khawatir, kata Yun Xiao, kami sudah di sini, dan ada begitu banyak korban, saya khawatir Anda tidak akan puas sampai Anda mengetahui situasinya. Semua orang diam, dan itulah kebenarannya. Setiap pembangkit tenaga listrik yang bisa berkultivasi ke pangkat Kaisar Bela Diri telah lama melihat hidup dan mati, dan mereka semua kejam. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Tuan Yun Xiao. Du Linling menggertakkan giginya. Selain 2 dari keluarga Wei, semua orang menganggukkan kepala dengan tegas. Tuan Junwei, kata Yun Xiao, coba hubungi tim lain sekarang dan lihat apakah Anda dapat menghubungi mereka. Mata Shuai Junwei berbinar, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya, dia buru-buru mengeluarkan cakram susunan dan mulai membentuk segel di atasnya. Dari waktu ke waktu, pola formasi akan muncul di pelat formasi, seolah-olah mereka sedang bertukar informasi. Setiap sekte memiliki metode kontak rahasianya sendiri, yang biasanya sulit dipahami oleh orang luar. Namun, ekspresi wajah Marsekal Junwei memungkinkan semua orang untuk menebak situasinya. Ekspresi malu Marsekal Junwei berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku sudah melakukan kontak, mereka ada di dekatnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, beberapa senang dan beberapa khawatir. Yang khawatir secara alami adalah 2 anggota keluarga Wei, mereka saling memandang dan mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Itu bagus, kata Yun Xiao, kami akan lebih percaya diri ketika mereka datang. Petik 2. Semua orang segera mulai menyesuaikan pernapasan mereka untuk mengatasi perubahan di masa depan. Marsekal Junwei menempatkan cakram arai di depannya, dan layar diproyeksikan, 7 lampu hijau beterbangan. Ekspresi Wei Dongyang luar biasa jelek saat dia berkata, Saudara Junwei, kita harus mengandalkan keluarga Shuaimu selanjutnya, saya harap semua orang bisa melupakan masa lalu dan bergabung untuk melawan musuh. Marsekal Junwei mencibir dan mengejek, Tuan Dongyang, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, dendam apa masa lalu. Apakah kita memiliki dendam masa lalu? Wei Dongyang memaksakan senyum, tapi itu lebih jelek.
Daripada menangis, hehe, tidak, tentu saja tidak. Hatinya terus tenggelam, dan bahkan mata Du Linling dipenuhi dengan ejekan. Wajah Wei Dongyang menjadi gelap saat dia mulai merencanakan. Cahaya dingin melintas di mata Marsekal Junwei, dia memejamkan mata dan mulai mengatur pernapasannya, menunggu bala bantuan yang kuat. Tidak baik. Tiba-tiba, Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam, ada yang salah. Semua orang terkejut dan segera menjadi waspada. Pada saat ini, semua orang seperti burung yang dikejutkan oleh dentuman busur. Yun Xiao menunjuk gambar pada susunan dis dan berkata, mereka telah menghadapi situasi, hanya 5 dari mereka yang tersisa. Apa? Orang-orang dari keluarga Suai melebarkan mata mereka. Benar saja, ketujuh sosok itu berhenti terbang dan berkedip di posisi semula. Dalam sekejap, cahaya lain padam. Jantung Marsekal Junwei melonjak. Pada saat ini, 4 sinar cahaya yang tersisa sepertinya mulai melarikan diri. 2 dari mereka terbang ke depan, dan 2 lainnya terbang ke 2 arah yang berbeda. Apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa setelah keempat lampu terbang agak jauh, mereka mulai padam satu persatu. Pada akhirnya, papan arai menjadi redup. Ini, pelat formasi rusak, kan? Salah satu orang keluarga Suai tercengang. Marsekal Junwei juga sedikit curiga. Dia merapal beberapa mantra ke dalamnya, dan itu bersinar dengan cahaya lembut yang berangsur-angsur menghilang. Wajahnya menjadi benar-benar kaku dan kuning. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pelat formasi tidak rusak, sesuatu benar-benar terjadi pada mereka bertujuh. Hanya butuh beberapa gerakan untuk membunuh semua orang, kata Du Linling kaget. Mungkinkah ada bahaya lain di dasar danau selain makam ini? Petik 2. Ekspresi semua orang sangat jelek, sulit bagi mereka untuk mengalami peristiwa tak terduga lainnya dalam kondisi mereka saat ini. Jika dia mampu membunuh 7 pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme pada kondisi puncak mereka, itu akan cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Muncul dari susunan dis, kata Yun Xiao dengan serius, tempat mereka mengalami kecelakaan tidak jauh dari sini. Jika ada bahaya, saya khawatir itu sudah datang. Tiba-tiba, ada sedikit fluktuasi di air. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut dan melihat bayangan hitam datang dari langit. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat ke atas. Aura yang datang dari bayangan hitam itu sangat akrab. Itu sebenarnya esensi iblis murni. Dia terkejut, dan kewaspadaannya segera dinaikkan ke puncak. Bayangan hitam itu berputar-putar di udara beberapa kali sebelum akhirnya mendarat di depan makam dan mengungkapkan dirinya. Sesosok kurus berjubah abu-abu berdiri di depan makam dengan punggung menghadap kerumunan, tidak bergerak, seolah-olah dia sedang menonton. Dia berkata dengan suara lembut, awan mengambang di embun pagi, percikan petir. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka semua mengenali jubah abu-abu, yang merupakan jubah ikonik dari Asosiasi Alkemis. Tuanku, apakah Anda dari lautan pembentukan jiwa? Du Linling tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pria berjubah panjang itu kemudian berbalik dan berkata, siapa orang-orang kamu? Wajah Yun Xiao berkedip saat wajah pria berjubah panjang itu muncul dengan jelas di depan matanya. Itu adalah Gu Shengfeng. Du Linling menghela nafas lega. Pria di depannya tampak seperti manusia normal yang bisa berkomunikasi dengan kata-kata dan bukan iblis atau hantu. Dia buru-buru berkata, saya Du Linling, kepala keluarga Du di kota Naga Bumi. Bolehkah saya tahu nama Anda, Sir? Yu Shengfeng mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan juga melihat Yun Xiao. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berkata, ini kamu. Keringat dingin menetes di dahi Yun Xiao. Yu Shengfeng masih di tubuh Heng Yuan saat ini, dan apa yang dia ungkapkan masih hanya kekuatan seorang Grandmaster bela diri, tetapi itu memberinya rasa terkejut. Kembali ke kolam transformasi naga, dia telah mendapatkan tubuh Di Jun yang rusak. Dari aura iblis yang telah merembes keluar dari bayangan hitam, tampaknya tubuh Di Jun yang rusak telah disempurnakan olehnya. Pria ini adalah monster berusia 1000 tahun, penguasa Hailu Chongzi, seorang pembudidaya pembentukan jiwa. Yun Xiao waspada, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, itu aku. Saya tidak menyangka Tuan Hu muncul di sini. Sepertinya makam Yu Yixian itu nyata. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Yun Xiao mengenalnya. Mereka berpikir keras, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki kesan tentang Big Shot dengan nama keluarga Ni. Mata Yu Shengfeng menyipit. Anda sebenarnya masih hidup.
Anda benar-benar beruntung, sepertinya kita ditakdirkan, berkat Anda saya bisa melarikan diri. Jiwa Yu Shengfeng telah terjebak dalam debu kristal merah muda, dan jika Yun Xiao tidak memukul Heng Yuan ke dalamnya, dia tidak akan bisa keluar. Apakah Anda mengatakan ini untuk membalas saya, Tuan Chu? Yun Xiao bertanya dengan dingin. Yu Shengfeng mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membalas dendammu, tapi karena kamu tahu identitasku, kita bisa dianggap ditakdirkan, aku akan menerimamu sebagai bawahanku, bagaimana menurutmu? Petik 2. Oh, Yun Xiao bertanya, saya ingin tahu manfaat dan kewajiban apa yang ada untuk menjadi bawahan wasit. Hehe, Yu Shengfeng mengungkapkan senyum langka dan berkata, kamu memang orang yang tidak ingin menderita kerugian, kamu tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi jika kamu mengikutiku, ini sangat penting untuk kultivasi seni bela diri Anda. Dia tiba-tiba berhenti berbicara dan pupil matanya menyusut, wajahnya yang penuh kemenangan langsung dipenuhi dengan keterkejutan, dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, kamu sudah menjadi Supreme bela diri. Yu Shengfeng benar-benar tercengang, dia belum pernah mendengar tentang kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan dalam 1000 tahun terakhir, bahkan dalam sejarah, selain itu, dia secara alami bisa melihat usia asli Yun Xiao dengan matanya. Setelah linglung, ekspresi Yu Shengfeng mulai menjadi suram dan tidak pasti, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia dulunya adalah seorang pria yang berdiri di puncak benua, dan dia tahu lebih banyak hal daripada orang biasa, pemahamannya tentang Dao Surgawi tidak kurang dari Yun Xiao. Sosok yang begitu mengerikan, dan semua pengalaman pentingnya terkait dengan orang ini bukan lagi kebetulan sederhana, tapi nasib. Ekspresi Yu Shengfeng seperti awan gelap yang bergulir, berubah tak terduga, suasana di sekitarnya berfluktuasi dengan emosinya, Marsekal Wei dan dua lainnya sangat terkejut, dan mereka sangat waspada terhadap pria bermarga Yu ini. Sepertinya kondisi Tuan Yi tidak bisa menggerakkan saya, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Wajah Yu Shengfeng tenggelam saat dia berkata, tahukah kamu bahwa jika kamu menolak kondisiku seperti ini, kemungkinan besar kamu akan ditemani oleh Yi Xian dalam tidur abadi di sini hari ini. Apakah Anda benar-benar begitu percaya diri untuk membunuh saya, Tuan Qi? Yun Xiao tertawa. Hati Yu Shengfeng cukup berat, jika pihak lain benar-benar memiliki kehendak surga, dia mungkin tidak bisa membunuhnya, namun, kehendak surga terlalu kabur, dan dia tidak sepenuhnya mempercayainya, dia segera mencibir, kamu hanya Supreme bela diri bintang 1, apakah ada perbedaan antara membunuhmu dan mengambil sesuatu dari sakuku? Petik 2. Suasana langsung menjadi dingin, menyusul perubahan suasana hati Yu Shengfeng, orang-orang dari ketiga keluarga itu semua merasa kedinginan dan tanpa sadar. Mundur beberapa langkah. Ekspresi Yun Xiao juga berubah serius, dia membentuk gerakan mantra dengan tangan kanannya dan meletakkannya di depannya, sehingga dia bisa mengambil inisiatif begitu dia bergerak. Yu Shengfeng menatapnya sebentar, lalu berkata, dibandingkan dengan membunuhmu, aku datang ke sini hari ini untuk masalah yang lebih penting, jadi kamu bisa mempertahankan hidupmu untuk saat ini, namun, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya lebih banyak, mengikutiku tidak akan menjadi aib bagimu. Dia menarik auranya dan berbalik untuk berjalan kembali ke makam, tidak lagi memperhatikan yang lain. Ekspresi Marsekal Junwei berubah beberapa kali, akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah Anda bertemu 7 ahli dalam perjalanan ke sini? Yu Shengfeng berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh, saya bertemu dengan 7 seniman bela diri, tetapi saya tidak bisa dianggap kuat. Kemarahan Marsekal Junwei melonjak saat dia mengucapkan kata demi kata, bagaimana kabar mereka bertujuh sekarang? Bunuh dia, kata Yu Shengfeng. Mengapa kamu membunuhnya? Mata Suai Junwei memuntahkan api. Yu Shengfeng meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang tidak menghormati saya dan berbicara kasar kepada saya secara alami terbunuh, apa, kamu ingin membalaskan dendam mereka? Mata Marsekal Junwei hendak keluar dari rongga mereka, ki di tubuhnya tidak teratur, dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya, dia berkata, karena mereka menyinggung perasaanmu, mereka pantas mati, sayangnya, aku terlalu lemah untuk membalaskan dendam mereka. Yu Shengfeng mengungkapkan ekspresi malas, karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, apa gunanya berbicara omong kosong? Bagi saya, Anda bukan ancaman sama sekali, aku bahkan tidak bisa repot-repot membunuhmu.
Prestise Marsekal begitu tinggi sehingga asap membubung dari kepalanya, tetapi dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Dunia ini sangat realistis, emosi seseorang tidak boleh melebihi kekuatannya sendiri, atau itu akan menjadi bencana. Tuanku, saya kepala keluarga Wei di kota naga bawah tanah, aku bersedia tunduk padamu dan menjadi bawahanmu, kata Wei Dongyang tiba-tiba. Anggota keluarga Wei lainnya terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa mereka adalah satu-satunya dua orang yang tersisa di keluarga Wei. Jika mereka tidak menemukan seseorang untuk diandalkan, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Yu Shengfeng meliriknya dan berkata, penguasa bela diri bintang 6 puncak. Begitu, karena kamu bertekad untuk menyerah, aku tidak bisa mengecewakanmu, aku hanya akan menerimamu, mulai sekarang, kamu adalah bawahan tingkat rendahku. Rendah, bawahan tingkat rendah. Apa? Wei Dongyang tercengang, dia berkata dengan canggung, Tuanku, saya adalah salah satu dari 3 penguasa kota utama wilayah timur, kota naga bumi, saya adalah kaisar bela diri bintang 6 puncak dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri tingkat tinggi. Aku tahu, saya juga pernah mendengar tentang keluarga Wei dari kota naga bumi, siapa Wei Yantao bagimu? Tanya Tong Shengfeng. Wei Dongyang tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya berubah drastis, dia berkata dengan ngeri, Wei Yantao. Gelombang besar dipicu di hatinya, Wei Yantao adalah kepala keluarga Wei beberapa generasi yang lalu, dan dia juga kepala keluarga terkuat dalam beberapa generasi, dia telah mencapai tingkat kaisar bela diri bintang 8. Dia menelan ludah dengan susah payah dan berkata, Wei Yantao adalah leluhurku, dia adalah kepala klan 5 generasi sebelum saya, mungkinkah Tuhanku mengenal leluhur klan saya? Petik 2. Yu Shengfeng mengangguk, saat itu, dia adalah bawahan kelas menengah saya. Semua orang terkejut, wajah Chu Shengfeng tenang, dan dia tidak terlihat seperti sedang berbohong sama sekali, mengesampingkan bagaimana mungkin kaisar bela diri bintang 8 menjadi bawahan tingkat menengah orang lain. Wei Yantao adalah sosok dari ratusan tahun yang lalu, mungkinkah pria ini telah hidup selama ratusan tahun? Wei Dongyang merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, benar-benar kehilangan kata-kata. Jika kamu mengikutiku, akan mudah bagimu untuk maju ke tertinggi bela diri tingkat tinggi, kata Yu Shengfeng, ikut aku, dia berbalik dan berjalan menuju makam. Wei Dongyang tidak tahu mengapa, tetapi rasa gembira muncul di hatinya, dia mempercayai kata-kata Lin Shengfeng dengan begitu entah kenapa seolah-olah dia adalah penguasa bela diri bintang 7 tepat di depannya. Dalam sekejap mata, mereka bertiga memasuki makam. Pada saat ini, bagian dalam makam tampak beriak seperti permukaan air, situasi di dalam mulai menjadi kabur dan tidak jelas. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia maju selangkah dan mengikutinya ke makam. Orang-orang dari keluarga Suai dan keluarga Du saling memandang dan berdiri di sana, tidak tahu apakah akan maju atau mundur. Begitu Yun Xiao melangkah ke makam, dia segera merasakan kekuatan aneh melonjak ke tubuhnya, langsung ke altar spiritual dan lautan spiritualnya. Dia melompat ketakutan dan buru-buru mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk melawan kekuatan eksternal, keringat dingin menetes di tubuhnya. Apa yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa bahkan jika teknik ilahi ekspansi besar diaktifkan, altar spiritual dan lautan kesadarannya juga digigit selangkah demi selangkah. Dia terkejut dan segera menggunakan teknik pertempuran jiwa, tubuhnya mulai menjelek-jelekkan, dan kekuatan jiwa yang agung muncul, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan karakter kuno maha dari teknik ilahi ekspansi besar muncul di tangannya, dia menamparnya ke segala arah, mengibaskan kekuatan aneh itu. Seorang alkemis tingkat 9, kitab suci kuno maha. Suara terkejut Yu Shengfeng terdengar, dia, Wei Dongyang, dan 2 lainnya berdiri diam tidak jauh, mereka bertiga diselimuti ki hitam pada saat yang sama, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan aneh ini. Yu Shengfeng menatapnya dengan kaget, ekspresinya sangat rumit saat dia berkata, kamu memang orang yang diberkati oleh surga, Anda telah mencapai kelas 9 dalam seni bela diri dan sihir, dan Anda juga memiliki bagian dari kitab suci kuno maha. Apa? Yun Xiao bertanya dengan ngeri, mengapa Anda tidak terpengaruh oleh kekuatan ini? Petik 2.
Kekuatan aneh yang telah dia sebarkan dengan teknik ilahi ekspansi besar kembali lagi, di depan Yu Shengfeng dan dua lainnya adalah praktisi seni bela diri jahat yang jatuh yang telah melarikan diri sebelumnya, ada kurang dari 10 orang yang tersisa, meringkuk di kaki Yu Yixian. Yu Shengfeng berkata, setelah memasuki makam ini, bahkan jika indera ilahi Anda mengerikan dan Anda dapat melawan untuk sementara waktu, Anda masih akan dimakan dan menjadi budak. Jika kamu bisa tunduk kepadaku sekarang, aku bisa memberimu kemuliaan. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, dia tidak pernah begitu ngeri sebelumnya, dia tidak akan takut bahkan jika dia mati, tetapi jika dia menjadi budak bagi orang-orang yang bersujud di tanah, itu akan lebih tak tertahankan daripada kematian. Satu persatu, karakter kuno maha terbang keluar dari tangannya dan membentuk seni ilahi di depannya, dia menyerang satu persatu dan memaksa kekuatan aneh itu kembali. Meskipun sangat efektif, setiap serangan menghabiskan banyak energinya, dan dia tidak bisa bertahan lama. Mata Yu Shengfeng tiba-tiba terfokus saat dia menatap teknik ilahi ekspansi besar, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan kaget. Kamu benar-benar memahami metodologi Sen yang lengkap. Itu benar, kata Yun Xiao dingin, saya memiliki mantra ilahi yang lengkap di tangan saya, mengapa? Apakah Anda tergoda? Jika aku dikendalikan oleh kekuatan aneh itu, kamu tidak akan bisa mendapatkan metodologi Sen ini. Yu Shengfeng sangat tersentuh saat ini dan berkata dengan kaget, jika aku tidak salah, itu sebenarnya adalah seni ilahi untuk mengolah teknik jiwa. Surga, bagaimana mungkin ada benda yang menantang surga di bawah langit seperti itu? Jika aku menyelamatkanmu, apakah kamu benar-benar bersedia memberikan metodologi Sen ini kepadaku? Tanyanya dingin. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang, dan seluruh wajahnya merah karena kegembiraan, dia bahkan lupa tujuan datang ke sini. Apakah saya mengatakan itu? Kata Yun Xiao dingin, namun, jika saya kehilangan kesadaran saya, metodologi Sen ini akan hilang dari dunia, menyelamatkanku sama dengan menyelamatkannya, itu saja. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, apa hubungannya dengan saya? Apakah itu hilang atau tidak? Yu Shengfeng berkata dengan marah. Selama aku masih hidup, Yun Xiao mencibir, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, jika aku mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Yu Shengfeng sangat marah, tetapi dalam sekejap mata, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Dia mengangkat tangannya dan memadatkan bola kekuatan esensi iblis, satu-satunya cara untuk melawan kekuatan tempat ini adalah dengan menggunakan ki iblis, lepaskan pertahananmu dan biarkan kekuatanku masuk ke tubuhmu, kemudian, Anda dapat mengusir kekuatan tempat ini. Bola kekuatan iblis berguling di tangannya dan terbang langsung ke arah Yun Xiao, hendak bergegas ke tubuhnya. Yun Xiao terkejut, tetapi dia dengan cepat menjulurkan telapak tangannya, embusan angin dan awan naik, dan dengan ledakan, bola energi iblis terguncang dan tersebar, wajahnya dingin. Ekspresi Yu Shengfeng berubah sangat besar saat dia dengan dingin berkata, apa? Apakah kamu takut aku akan menggunakan sihir ini untuk mengendalikanmu? Petik 2. Bagaimanapun, Yun Xiao juga telah melihat budak iblis dan pelayan iblis di kolam naga. Sedikit kekuatan iblis ini tidak cukup untuk mengendalikanku, kata Yun Xiao acuh tak acuh, ternyata hanya energi iblis yang dibutuhkan untuk menahan kekuatan aneh ini, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Dia mengubah gerakan tangannya, dan teks kuno Golden Maha di udara menghilang satu persatu, kemudian, gerakan tangan berubah lagi, dan gelombang kekuatan iblis menyembur keluar dari tubuhnya, pola iblis hitam muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai menjelek-jelekkan berdasarkan transformasi iblis. Sejak Ki misterius yang agung telah mengasimilasi semua kekuatannya, dia dapat dengan bebas mengubah energi elemennya menjadi energi elemen iblis dan bahkan energi roh, namun, jumlah energi roh yang dia asimilasi saat itu terlalu sedikit, ketika dia telah maju ke alam bela diri tertinggi. Dia telah mencoba mensimulasikannya dengan fenomena hukum langit dan bumi, tetapi dia hanya bisa memperbaikinya kembali ke bola kecil aslinya. Setelah Yun Xiao benar-benar diibliskan, kekuatan aneh di sekitarnya ditolak seperti dua kutub magnet, dan seperti yang diharapkan, itu tidak bisa mendekatinya. Apa? Yu Shengfeng merasa tidak enak badan, ombak besar melonjak di hatinya, dia merasa bahwa dia telah hidup selama ribuan tahun, tetapi dia tidak pernah terkejut seperti hari ini.
Bagaimana kamu bisa mengendalikan esensi iblis tanpa diibliskan? Dia berteriak dengan linglung. Sudut mulut Yun Xiao muncul saat dia mencibir, jika kamu bisa, mengapa aku tidak bisa? Yu Shengfeng tidak bisa tetap tenang lagi, wajahnya sedingin es, dan hatinya dalam perjuangan yang ekstrim. Orang di depannya telah mencapai kelas 9 dalam seni bela diri dan teknik, menguasai seni ilahi pemurnian jiwa yang lengkap, dan dapat dengan mudah mengendalikan esensi iblis. Jika dia diizinkan untuk terus berkembang, siapa di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya di masa depan? Bahkan dia merasakan ancaman besar, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tanyanya perlahan. Tidak tertarik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak tertarik. Karena kamu tahu siapa aku, kata Yu Shengfeng, kamu harus tahu bahwa Lu Chongzi, Kepala Lautan Pembentukan Jiwa, adalah muridku. Jika Anda bersedia menjadi murid saya, Lautan Pembentukan Jiwa, dan bahkan seluruh alam seni bela diri surgawi, akan menjadi milik Anda di masa depan. Begitu dia mengatakan itu, dua anggota keluarga Wei di belakangnya merasa seolah-olah mereka disambar petir, otak mereka berdengung dan mereka hampir kehilangan kesadaran. Orang ini sebenarnya adalah penguasa ahli alam transformasi ilahi, Hai Lu Chongzi. Seluruh tubuh Wei Dongyang bergetar, dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya, dia terkejut dan bahagia. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya adalah bawahan tingkat menengah. Dengan kekuatannya, dia merasa sangat terhormat menjadi bawahan tingkat rendah. Terutama ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Yu Shengfeng sebelumnya, bahwa akan mudah baginya untuk menjadi kaisar bela diri bintang 7, sepertinya dia benar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedinginan. Setelah dia mencapai bintang 7, dia akan segera kembali ke kota Naga Bumi dan kota Lembah Panjang dan memusnahkan komandan dan keluarga Du. Sekarang, kota Bulan Merah sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan wilayah timur. Bahkan jika kota Bulan Merah bertanya, dia tidak perlu takut, bosnya adalah penguasa Hai Lu Chongzi, seorang pembudidaya pembentukan jiwa. Wei Dongyang tiba-tiba merasa bahwa dia tinggi dan perkasa, dan punggungnya tiba-tiba lurus. Anggota keluarga Wei lainnya juga terkejut, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Saya mendengar bahwa dengan kembalinya Tuan Yi, ada beberapa arus bawah di lautan pembentukan jiwa, kata Yun Xiao dingin, sepertinya muridmu tidak memberimu wajah. Dari siapa kamu mendengarnya? Ekspresi Yu Shengfeng langsung berubah saat dia dengan dingin berkata, bagaimana murid pengkhianat itu bisa melawanku? Jika Anda mau, saya dapat menjadikan Anda master berikutnya dari lautan formasi jiwa. Bahkan Yun Xiao terkejut dengan kondisi itu. Para guru dari dua tanah suci di dunia sudah berada di atas semua makhluk hidup. Ekspresi Yun Xiao berubah menjadi sangat serius. Fakta bahwa Yu Shengfeng berani membual seperti itu membuktikan bahwa dia pasti memiliki kekuatan besar di lautan pembentukan jiwa, dan dunia mungkin akan terguncang. Wei Dongyang dan pria lainnya juga terkejut tak terkata-kata, dan mereka berdua terlihat sangat iri. Itu benar. Yun Xiao menenangkan pikirannya dan berkata, ketenaran dan kekuasaan bukanlah yang kita cari. Hati Yu Shengfeng bergetar dan niat membunuhnya terungkap. Orang yang begitu mengerikan sebenarnya memiliki hati dao yang begitu kuat. Di masa depan, dunia akan menjadi milik orang ini, karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia hanya bisa membunuh. Yun Xiao juga bisa merasakan niat membunuh yang melonjak darinya. Dia membuat segel tangan dan berkata, Tuan Hu, apakah Anda di sini untuk membunuh saya? Wajah Yu Shengfeng berkedip dengan perjuangan yang ekstrim. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus mempertimbangkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju singgasana Yu Yixian. Namun, niat membunuh di wajahnya adalah Yu Xi, dan niat membunuh di matanya adalah Yu Jian. Yun Xiao menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya, Yu Shengfeng tidak berniat bergerak sekarang. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, bahkan jika dia benar-benar bergerak, dia mungkin tidak takut padanya. Wei Dongyang tampak sangat tercengang, tidak mengerti mengapa Yun Xiao bisa menolak kondisi seperti itu. Dia dan dua lainnya bertukar pandang, lalu bergegas mengejar Lin Shengfeng. Tiba-tiba, para ahli yang bersujud di tanah berdiri satu persatu. Mereka berbalik dan menatap Yu Shengfeng yang mendekat dengan mata jahat. Mereka meraung dan menyerang satu demi satu. Kekuatan yang mereka ungkapkan adalah bahwa mereka sudah pulih.
Senyum dingin muncul di wajah Yu Shengfeng, dia membentuk segel di tangannya dan melemparkannya ke udara. Tandanya benar-benar hitam, dan itu adalah semacam teknik iblis, itu seperti segel yang menutupi langit, dan air danau di sekitar tanda membentuk pusaran air yang menyedot semua orang. Ledakan. Yu Shengfeng mengganti segel di tangannya dan segel itu meledak, cahaya hitam menyebar seperti kilat, dan tubuh Kaisar Bela Diri langsung ditusuk oleh Ki Iblis, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan saat mereka berlutut dengan mulut terbuka lebar. Bersambung.